Sudoku merupakan sejenis teka-teki logika yang bertujuan mengisi angka di dalam kotak. Angka yang dimasukkan biasa dari 1 sampai n. N di sini disesuaikan dengan ukuran Sudoku yang nanti akan dipecahkan. Pada umumnya, Sudoku berukuran 9x9 yang dimana kita akan mengisi angka 1 sampai 9 di dalam kotak 3x3 yang sejumlah 9 buah. Namun, di dalam kasus ini akan menggunakan ukuran Sudoku 4x4 yang dimana kita akan mengisi angka 1 sampai 4 di kotak 2x2 sebanyak 4 buah. Hubungan antara pewarnaan graf dengan Sudoku ini yaitu dilihat dari aturan Sudoku itu sendiri. Di dalam aturan Sudoku, pengisian suatu angka hanya boleh ada satu di dalam satu bagian, di dalam satu baris, dan di dalam satu kolom. Seperti pada gambar 1 di atas, misalnya warna tersebut diibaratkan dengan angka yang ada pada gambar 2. Misal kita ambil warna merah, terlihat bahwa warna merah tersebar tidak hanya pada satu bagian, satu baris, dan satu kolom yang sama. Jika dibawa ke dalam graf, maka model graf dari Sudoku tersebut yaitu sebagai berikut. Dalam graf tersebut terdapat 16 vertex atau Sudoku 4x4 yang keterhubungan antar vertex tersebut sesuai dengan aturan dari Sudoku dan graf tersebut merupakan graf tidak berarah. Dalam hal pewarnaan, hal difokuskan untuk pewarnaan pada vertex atau warna pada garis hanya untuk menjelaskan keterhubungan vertex yaitu merah untuk satu bagian, biru tua untuk satu baris, dan biru muda untuk satu kolom. Kita ambil misalnya vertex 0 yang terhubung dengan vertex 0 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 8, dan 12. Maka vertex-vertex tersebut tidak boleh diwarnai dengan warna yang sama dengan vertex 0. Berlaku juga untuk vertex lainnya. Logika menghubungkan ke-16 vertex yang ada. Untuk menghubungkan ke-16 vertex yang ada, terdapat 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, menghubungkan vertex yang ada dalam satu kolom. Pada langkah ini, kami menggunakan perulangan for dari 0 sampai 3 yang mana dijadikan patokan untuk menghubungkan vertex di bawahnya. Di dalam perulangan for, terdapat perulangan while yang berfungsi untuk melihat vertex berapa saja yang terdapat di bawah vertex yang dijadikan patokan. Setelah perulangan for mencapai angka 3, maka setiap vertex akan dihubungkan dengan perulangan for ganda menggunakan angka yang ada dalam list dengan mengabaikan angka yang sama. Langkah yang kedua, yaitu menghubungkan vertex yang ada dalam satu baris. Pada langkah ini, yang dijadikan patokan yaitu kolom pertama. Di sini kami menggunakan perulangan while tak terhingga yang di dalamnya terdapat perulangan for, di mana perulangan for ini berfungsi untuk melihat vertex yang ada di sebelah kanan dari vertex yang dijadikan patokan setelah dihubungkan vertex satu dengan lainnya. Langkah yang ketiga, menghubungkan vertex bersilangan yang ada dalam satu bagian. Pada langkah terakhir ini, kami menggunakan 2 perulangan for, yaitu untuk mencari vertex yang mewakili setiap bagian dan untuk mencari nilai vertex yang ada di setiap bagian dengan menggunakan patokan vertex pada perulangan pertama dan menghubungkannya secara diagonal. Di dalam pewarnaan graf Sudoku ini, kita pastinya membutuhkan 4 warna. Mengingat sebelumnya, di dalam Sudoku, kita harus mengisi 4 angka yang berbeda, baik dalam satu baris, satu kolom, dan satu bagian kotak yang sama. Dalam pemrograman, kami menggunakan warna tersebut dengan parameter angka, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Untuk pemberian warna ini, kami melakukannya secara sekuensial, yaitu dari vertex awal hingga vertex akhir. Lalu memilih warna apa yang akan diberikan dan mengecek vertex sebelumnya yang sudah diberi warna yang terhubung dengan vertex tersebut apakah warnanya sama atau tidak. Untuk penyelesaiannya, kami menggunakan perulangan while untuk proses sekuensial dari vertex 1 sampai vertex 16. Lalu dalam perulangan while terdapat perulangan for untuk memilih warna apa yang akan diberikan, dan di dalam perulangan for terdapat perkondisian if dengan kondisi jika vertex sebelumnya yang sudah diberi warna yang terhubung dengan vertex ini memiliki warna yang sama, maka lanjut ke warna selanjutnya, dan jika tidak, beri warna pada vertex,
lalu hentikan perulangan for, dan lanjut ke vertex selanjutnya. Baik, kita langsung saja ke proses pewarnaan. Untuk awalnya, kita langsung beri warna pada vertex 1 sampai 4 dengan warna 1, 2, 3, dan 4. Lalu, kita akan mulai proses pada vertex 5 sampai akhir. Kita mulai dari vertex 5 yang terhubung dengan vertex 5 dan sebelumnya sudah diberi warna, yaitu vertex 1 dan 2. Dengan warna yang sudah gunakan yaitu 1 dan 2. Maka kita beri warna 3 pada vertex 5. Lanjut ke vertex 6 yang terhubung dengan vertex 6 yaitu 1, 2, dan 5. Dengan warna yang sudah digunakan yaitu 1, 2, 3. Maka vertex 6 kita beri warna 4. Lakukan hal ini sampai semua vertex diwarnai dan berikut adalah semua vertex setelah diwarnai. Setelah kita mendapat matriks komplit dari Sudoku, kemudian kita masuk ke dalam mekanisme permainan. Pertama, kita memilih satu angka random dari 3 sampai 5. Kita misal angkanya tersebut adalah 3. Kemudian, kita pilih 3 angka random antara 1 sampai 16. Kita misal angkanya itu 4, 6, dan 12. Setelah itu, kita kosongkan tempat di mana angka-angka yang kita sudah dapat tadi. 4 kita kosongkan pada 4, 6 kita kosongkan 6, dan 12 kita kosongkan. Kemudian setelah itu kita akan dapat 2 matriks yang berbeda. Yang matriks yang masih penuh kita gunakan sebagai kunci jawabannya, dan matriks yang sudah dikosongkan itu akan menjadi soal yang dicetak kepada user. Berikut merupakan demo dari program kami. Seperti yang bisa kita lihat, kami mempunyai menu awal yang mempunyai 3 menu, yaitu buat game baru, kredit, dan keluar game. Menu buat game baru akan membuat new game Sudoku, membuat puzzle Sudoku baru yang bisa kita isi. Kemudian setelah kita isi, bisa kita cek apakah ada kolom yang masih salah. Atau jika kita sudah malas memainkannya, kita bisa input 3 dan kalian akan langsung dapat jawabannya. Setelah itu, untuk di menu utama juga tersedia menu kredit yang akan menampilkan nama-nama yang berperan dalam merancang dan membuat program Sudoku kami ini. Serta menu terakhir ketiga adalah menu untuk keluar dari game.